Yo set piece kita kali ini langsung bahas nih, perpindahan Casemiro kepada Manchester United. Ya, gokil ya sih. Simak video ini sampai habis. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Yo, gue panggil teman gue dulu ya. Waduh, ini tahu kan siapa ini nih musuh bersama publik itu, mohon maaf, gue harus ngundang dia lagi. Bro Kevin, masih mute lu tuh. Sorry. So, Ya, buat lo yang mikir gua udah mati, man. I'm fucking here, man. iya, Gitu kan. iya. Jadi menarik ini pembahasan di malam ini ya, bro ya. Yoi, gue mau bahas Casemiro bro. Kan kemarin katanya awal-awalnya sempat rumor, tapi begitu cepat langsung pindah. Ya, beda sama kisah-kisah yang lain. Ada Frankie De Jong dikabarkan jauh-jauh hari, ternyata memang bener hanya rumor. Terus mau diganti Rabiot, tengahnya Rabiot. sampai gue bikin video kemarin, gue nggak setuju sama Rabiot karena jauh lah dari kualitas yang MU butuhkan. Terus muncul tiba-tiba habis itu Arna Taufik dulu, Casemiro. bro. Arna Taufik Hah? dulu. Si Arna Taufik dulu. Ya, Ya kan? oh iya Arna benar. Taufik dulu. Nah tiba-tiba Casemiro dan beberapa hari setelahnya langsung jadi, langsung pindah, gila. Karena apa ya? Cukup kaget juga, karena Casemiro ini bukan kaliber yang kaleng-kaleng lah. Dia ada di Madrid, klub di mana di sana yang terbanyak meraih UCL, ada 14 kali, udah merasakan semua di Madrid dengan trio yang paling berbahaya lah. Salah satu trio yang paling berbahaya di tengah, Luka Modric, Casemiro dan Toni Kroos ya. Toni Kroos, yes. Karena yang biasanya nih MU nih beli-beli pemain tuh cacat ya, biasanya Maguire, Fred, Wan-Bissaka ya, Telles, Ighalo dan lain-lain. Nah, tapi walaupun belum tentu berhasil 100%, tapi at least Casemiro ini adalah proven lah. Proven dan memiliki kualitas dunia ya, world class. Nah, pertanyaannya Kevin, kira-kira kenapa nih Casemiro tuh mau join ke MU ya? Nggak ada lagi, Pak, yang mau sama dia. Jadi menurut gua, this brilliant piece of signing dari Ten Hag dengan datangnya Casemiro, match winner, UCL winner, La Liga winner, salah satu bisa dibilang lah salah satu DM terbaik di dunia kan. Meskipun umurnya juga dibilang tua juga enggak gitu kan, masih dalam peaknya lah. Menurut gua harganya sekitar 60 juta pounds atau euro itu make sense untuk harga Casemiro dengan pengalaman dan juga umurnya segitu gitu kan ya. Again, kalau kita ngelihat ya di kenapa mau ke MU gitu kan? Dia ini sudah bosen Pak di Madrid. Yang dia mau tuh sudah yang Casemiro mau sudah doi dapetin gitu kan. La Decima berapa UCL, berapa La Liga gitu kan ya. Kalau kita menilik kenapa bukan ke Liga Italia, which is itu akan menjadi decrease lah, penurunan dari Madrid, penurunan dari La Liga. Bukannya gue mau underestimate Liga Italia. Kedua, kenapa bukan Liga Jerman? Gitu kan. Lu Liga Jerman diserang fans Liga Italia lu, ntar lu. Enggak, sudah biasa, kan Pak. sebelum ke sana, Bro, karena gue ngelihat nih ya, ada anehnya sebenarnya Casemiro ini. Satu yang tadi lu mention tadi ya, kenapa dia ke MU, karena kan apa namanya, kalau gue pure ngeliatnya karena memang gaji sih ya. Dia itu digaji 2 kali lipat dari gajinya di Madrid. Ya. Kayak gitu, Ya. dan kontraknya lumayan panjang. Di Madrid tuh kontrak sisa itu masih 2 tahun sebenarnya. Masih cukup panjang, kecuali udah mau habis terus dia kira-kira gini ya. Terus ya apa namanya, ada kontrak di MU itu, dia dapat kontrak sekitar 4 tahun dan opsi tambahan 1 tahun, bisa sampai umur 35. Bener ya? Ya duit sih. Enggak. Duit is one thing gitu. Menurut gue ada hal yang dia lihat selain duit. Kenapa MU gitu kan ya? MU ini ya nggak usah dibilang lagi lah apa namanya klub tersukses di Liga Inggris pertama. Kedua gitu kan ya, dia ngelihat projectnya dari Ten Hag. I don't know. Yang project apa bro, anjir?
ini, bro, ini masih 2 match gitu kan. Gua nggak mau underestimate United gitu kan ya. Dan Iya. I don't know, kalau dia masuk ke MU seperti gini lah. Kalau kita pindah ke perusahaan yang lebih kecil lah, gitu kan. Dia nih mau jadi apa ya namanya? Kepala ular, Pak. Iya kan? Reguler maksudnya ya? Tentunya iya Emang reguler dan ketika MU ini berhasil, saat ini kan masalah MU itu kan DM. Masalah penting MU itu kan McTominay dan Fred, nggak ada lagi Iya. selain itu gitu kan. Dan ketika datangnya dia berharap dan MU berharap akan ada perubahan yang signifikan dari seorang deep lying playmaker gitu. Dan kedua again, tentunya kedatangan Casemiro ini bukan satu-satunya. Menurut gua sebelum transfer window berakhir akan ada yang lainnya. Oke. I don't know. Misalnya mungkin si Ten Hag memberikan apa ya vision ke Casemiro di musim ini. Gua akan mendatangin ini. Visi gua seperti ini. Dan dia Ya, interested gitu loh. tapi pindahnya ini kan Ronaldo aja nih ya. Dia yang udah mendapatkan semuanya. Kalau ngomongin mendapatin semuanya itu nggak usah ngomongin Casemiro. Ngomongin mega bintang lah, mega bintang kayak Ronaldo ini mau ngedapetin apalagi ternyata ketika dia tidak menjadi MU gagal dapat di zona champion, dia pengen pindah. Cuma sayangnya memang nggak ada klub yang mau nerima Cristiano Ronaldo gitu. Tapi bermain di Liga Champion itu bagi gua itu adalah ya impian seluruh pesepak bola ya, terutama yang di Eropa. Dengan berpindahnya ke MU, maka dia membuang peluang untuk mendapatkan kesempatan bermain di pentas sebesar Liga Champion. Memang banyak sih Gua lawan ya. pemain-pemain yang kayak siapa ya, Fabio Vieira itu kan pindah tuh ke Arsenal yang nggak main juga yang juga tidak main ya di UCL. Terus ada Coutinho dari Barca ke Aston Villa, Diego Carlos dari ini pindah ke Aston Villa, ada Neto dan lain-lain. Nah, gua lihat nama-nama yang pindah itu bro nggak sebesar namanya Casemiro kayak gitu. Ya. Beda. Case-nya beda. Casemiro sama Ronaldo itu beda. Pertama Ronaldo striker. Ya kan? Ronaldo ada ambisi pribadi, bukan ambisi klub ya. Garis bawahin ya. Ada ambisi pribadi di UCL. Gitu. Makanya dia maunya Ronaldo sudah nggak ada loyalitas menurut gua. Kalau Casemiro ini beda kepala, beda pemikiran, beda ambisi. Casemiro sudah mendapatkan semuanya di Madrid, ya kan? Apalagi yang dia cari? Ya uang lah yang dia cari. Ronaldo pernah main di IPL. Iya. Casemiro belum gitu kan? Pernah lah. Jadi dia memang pengen ngerasain rumput yang hijau ini ya di Liga Inggris gitu ya. Right. Selain uang ya, uang masalah yang berbeda lah. Oke, gua ini. Cuma kalau kita ganti perspektif dari perspektifnya MU sebenarnya ini pembelian yang bagus nggak sih? Brilliant man. Buat MU gitu ya. Karena Brilliant, ini bukan cuma sekedar bagus ya. Apakah ini adalah pembelian yang terencana atau pembelian yang purchase lah ya, frustrating transfer lah dari MU panic buying sendiri. Ya, panic buying lah karena nggak dapat apa-apa untuk lini tengah kayak gitu. Kalau menurut gua dibilang kan setiap klub atau setiap director of football itu kan punya plan, Pak ya. Kita aja yang di sini yang kerja ataupun usaha ada banyak plan. Apalagi director of football, ada plan A sampai Z, for example. I don't know, mungkin plan A-nya mengejar Frankie de Jong dengan harga 120 juta pounds yang sekarang susah banget gitu kan ya. Kemudian mungkin ya, I don't know, kayak Rabiot dan segala macam itu mungkin menjadi smoke screen gitu. Bukan yang diincar sebenarnya. Casemiro ini adalah menurut gua masuk dari rencana. Dari si director of football. Pun kalau memang ini panic buying yang berhasil, Pak. Bisa sebutlah siapa DM yang proven, yang deep lying selain Casemiro yang yang ada di market. Jarang sih, jarang.
hampir sulit gitu ya. Hampir Sulit. sulit. Kecuali Fabinho gitu kan ya, mirip-mirip kan. Ya Fabinho juga Nah, sering cedera kan, gitu. iya, Nah, iya. nah, Si Casemiro ini jarang cedera, Pak. Main iya terus kan, betul, hampir main betul, terus betul, gitu loh. betul. Dia nggak rutin BPJS lah ya. Nah, cuma Erik ten Hag sendiri sebenarnya dan fans MU lah ya, harus sadar sebenarnya bahwa MU tuh sebenarnya nggak cuma butuh Casemiro aja. Right, right. Dia menghabiskan gaji yang begitu besar hanya untuk satu pemain yang seolah-olah dengan satu pemain itu bisa memperbaiki cukup banyak. Kalau kita ngomongin Casemiro karena akumulasi kartu kuning atau karena kartu merah, karena dia DM itu kan tukang gebuk. Ini sangat Ya, ya. rentan dengan kartu lah ya. Mau nggak mau itu udah bagian dari job desk-nya lah kalau tukang gebuk ini kan. Terus apa? Kalau misalnya dia kena cedera akibat gebukannya itu kena cedera, terus harus lagi mengandalkan Fred dan McTominay, ya itu akan sulit sekali. Maksud gua tuh nggak boleh bergantung dengan satu pemain aja, ya Makanya, kan? makanya gue sangat yakin ini ada obrolan dari Erik ten Hag ke Casemiro Bakal ataupun ada lagi nggak nih? dari Dove-nya. Bakal Kalau ada kalau lagi nggak nggak? kalau nggak ada, Pak, ini menurut gue masalahnya bukan cuma duit. Casemiro ada di MU. Heeh. Kalau misalnya nggak ada, nggak mungkin Casemiro datang. Gue sangat yakin itu. Kita tunggu sampai tanggal 31 Agustus ya, atau 1 September ya. Iya, Ini bakal ada 2-3 pemain lagi menurut gue yang datang ke MU ya. yang datang ke United. Berarti ini memang part of plan yang lu percaya ini adalah part of plan yang Betul, terencana dari betul, Erik ten Hag sendiri. betul. Nggak cuma sekedar react yang ya butuh banget pemain tengah gitu ya. Enggak. Gitu. Si Casemiro ini apa ya? Ya orang pinter lah. Maksudnya dia mau pindah ke klub itu kan bukan asal-asalan. Dia pengen Yoi. ya kayak kita pindah lah. Misalnya kita pindah kerjaan atau segala macam. Kita pengen tahu visinya seperti apa, ya kan? Suasananya seperti apa. Dan Yang inilah pasti, yang diceritakan kepada Casemiro menurut gua. Yang Gitu. pasti dia bakal jadi tempat istimewa sih dengan prestasi dia dibanding dengan Fred, McTominay, pemain-pemain tengah itu masih inilah yakin. Gue juga exciting sih sebenarnya gimana pemain Madrid main lagi ya ke MU gitu. Karena kan banyak juga pemain Madrid yang gagal juga di MU kayak Di Maria salah satunya kan cacat juga lah di MU nggak terlalu berhasil. Oke, kita lihat aja debutnya Bro Kevin nanti. Kita main. Debutnya lawan Liverpool enggak ya? Belum ya. Masih nonton di ini, Pak, di tribun. Oke, thank you Kevin. Nanti gua undang lu buat kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Thank you, man. Thank you. Bye-bye. Bye. Peace. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.